anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Alia Mesarok, hadir. Alia Salsa, hadir Bu. Ejma, Kristi, Niken, Hadir Bu. Evni, hadir Bu. Nah, hari ini kita masuk mata pelajaran kimia tentang apa lagi? Reaksi senyawa anorganik kan? Iya Bu. Kemarin sudah reaksi senyawa kompleks. Langsung aja ya Ibu masukkan materi kita. Ada yang buka di rumah dulu? Sudah Bu. Oke, yang pertama itu kita akan belajar senyawa anorganik. Di sini Ibu mengambil 5 jenis senyawa reaksinya. Yang pertama sintesis, yang kedua dekomposisi, yang ketiga reaksi pertukaran ganda, yang keempat redoks, yang kelima penguraian. Nah, sebelumnya reaksi senyawa anorganik ini memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama jenis unsur dan senyawa yang terlibat seperti unsur senyawa kimia yang unik. Lalu yang kedua adalah kondisi reaksi, di mana kondisi reaksi ini merupakan faktor-faktornya. Lalu yang ketiga sifat ikatan kimianya. Kita masuk pada reaksi yang pertama ya. Reaksi yang pertama itu apa? Coba baca dulu Evni. Reaksi sintesis. Nah, reaksi sintesis kimia anorganik adalah proses di mana 2 atau lebih reaktan bergabung untuk menghasilkan satu produk. Contohnya boleh sekalian dibaca ya. Contohnya pembentukan air dari hidrogen dan oksigen. Nah, contoh di sini ada 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Lalu ada reaksi antara natrium dan klorin. Untuk menghasilkan natrium klorida, 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Dan yang ketiga ada sintesis amonia Fe3O4 ditambah 3H2 menghasilkan Fe ditambah 3H2O. Nah, yang terakhir ada pembuatan asam klorida dari hidrogen dan klorin. H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Ya, jadi reaksi sintesis itu merupakan proses di mana 2 atau lebih reaktan bergabung untuk menghasilkan satu produk ya. Seperti yang dibilang Evni tadi, air dari hidrogen dan oksigen. Di mana 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Yang kedua adalah reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi ini adalah proses di mana satu senyawa anorganik terurai menjadi 2 atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Reaksi dekomposisi ini ada jenisnya atau ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama sumber energi. Sumber energi itu seperti dekomposisi termal, dekomposisi fotolitik, dan dekomposisi elektrolisis. Dan yang ketiga adalah reaksi pertukaran ganda. Reaksi pertukaran ganda ini terjadi bila ion antara 2 senyawa yang larut dalam air. Reaksi ini dapat direpresentasikan dengan rumus apa? Coba Isma dibaca Isma. Yang ketiga itu ada reaksi pertukaran ganda. Pada reaksi ini terjadi pertukaran antara ion 2 senyawa yang larut dalam air. Reaksi ini dapat direpresentasikan dengan rumus umum AB ditambah CD menghasilkan AD ditambah CB, di mana A dan C adalah kation atau ion bermuatan positif, B dan D adalah anion atau ion bermuatan negatif. Contohnya, yang pertama yaitu reaksi antara larutan perak nitrat dan larutan natrium klorida. Kemudian yang kedua, reaksi antara larutan barium klorida dan larutan kalium sulfat. Nah, jadi ciri-ciri pertukaran ganda ini terjadi bila pertukaran pasang ion antara reaktannya ya. Biasanya ini terjadi pada larutan yang menghasilkan 2 produk baru dengan jenis ikatan yang sama. Berikutnya kita masuk pada materi reaksi redoks. Kalau pada materi reaksi redoks ini merupakan transfer elektron dari suatu reaktan ke reaktan lainnya. Reaksi redoks ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam reaksi oksidatif
oksidasi, yaitu pelepasan elektron dan reduksi penerimaan elektron. Di sini Ibu bikin ya contohnya pembakaran magnesium, di mana Mg solid ditambah O2 gas menghasilkan MgO solid. Nah, yang dimana penjelasannya magnesium mengalami oksidasi karena kehilangan 2 elektronnya, sehingga meningkatnya bilangan oksidasi dari yang awalnya 0 menjadi +2. Lalu pada oksigennya kan O2 itu mengalami reduksi karena menerima 2 elektron atau menurunkan bilangan oksidasi O menjadi -2. Nah, lalu kita masuk yang terakhir adalah reaksi koordinasi. Jadi reaksi koordinasi ini terjadinya pembentukan senyawa kompleks dengan ion logam pusat dan ligan atau molekul ion yang mendonorkan elektron. Contohnya pembentukan ion kompleks FeCN6 4 kali sama dengan dikurang maksud Ibu Fe3+ ditambah 6Cn dikurang FeCN6 4 kali min. Nah, kalau pada reaksi koordinasi ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada beberapa, seperti sifat atom pusat, yaitu ukuran, muatan, dan konfigurasi elektronnya. Lalu, yang kedua itu ada faktor seperti sifat ligannya, yaitu kekuatan basa Lewis, ukuran, dan geometri lisan. Dari 5 reaksi tadi, ada nggak anak-anak yang tahu apa saja contoh dari kelima reaksi yang telah kita pelajari hari ini? Ada reaksi gabungan, Bu. Contohnya ada sintesis amonia atau NH3 dari hidrogen H2 dan oksigen O2. Lalu siapa lagi yang tahu tentang contoh reaksi senyawa anorganik? Saya, Bu. Ya, Rizky? Ada pembakaran magnesium, itu menghasilkan magnesium oksida, MgO, dan cahaya, atau reaksinya 2Mg ditambah O2 menghasilkan 2MgO. Ya, beri tepuk tangan dulu buat teman-temannya ya. Ya, baiklah, hari ini materi kita tentang reaksi senyawa anorganik yaitu ada 5 ya. Yang pertama reaksi sintesis, kedua dekomposisi, ketiga pertukaran ganda, dan keempat redoks, yang terakhir penguraian. Ibu cukupi ya materi pada hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi anak-anak yang mau bertanya nanti boleh saja langsung tanya ke Ibu ya, atau tanya ke kawannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu sudahi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.